Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan ya. Dan semoga kalian selalu semangat di dalam mencari ilmu. Tapi sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah itu, kalian jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah Ibu beri linknya di grup WhatsApp ya. Nanti rombongan belajar B yang belajarnya online di rumah, kalian bisa mengisi absensi yang sudah Ibu berikan di grup WhatsApp. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini sedikit berbeda ya, karena bukan Ibu Desri yang menyampaikan materi IPA kepada kalian. Untuk itu, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Aditya Kusuma Dewi. Kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Adit. Ibu tinggal dan lahir di Majalengka. Ibu di sini sedang melakukan tugas kuliah yaitu praktek mengajar langsung, dan kebetulan Ibu ditempatkan di SMP 12 mengajar IPA kelas 7. Nah, setelah itu semoga kita dapat belajar IPA dengan baik, kemudian semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin seperti itu perkenalan dari Ibu. Jika ingin ada yang ditanyakan lagi, kalian bisa chat pribadi Ibu di WhatsApp ya. Kemudian kita masuk ke pembelajaran hari ini. Materi hari ini kita akan membahas mengenai suhu dan perubahannya. Nah, sebelum kita memasuki pada suhu dan perubahannya, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran materi ini. Nah, pada materi ini tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan mengenai pengertian suhu dan satuan-satuannya dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran ini peserta didik dapat menjelaskan jenis termometer beserta fungsinya. Dan yang ketiga, kalian akan melakukan percobaan, dan melalui percobaan itu peserta didik dapat mengukur suhu suatu benda dengan menggunakan indera perasa atau indera peraba dengan benar. Materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini ada 6 materi. Yang pertama ada definisi suhu, yang kedua ada satuan suhu, yang ketiga ada definisi termometer, yang keempat ada skala termometer, yang kelima ada prinsip kerja termometer, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis termometer beserta fungsinya. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi suhu. Hayo, coba ada yang tahu tidak? Suhu itu apa ya? Nah, Ibu akan jelaskan. Suhu ini merupakan derajat atau tingkat energi panas pada suatu benda. Suhu ini terdapat 2 jenis, ada suhu rendah dan ada suhu tinggi. Suhu rendah ini merupakan tingkat energi panas pada benda yang rendah, sedangkan suhu tinggi maka merupakan tingkat energi panas benda itu memiliki tingkat energi yang tinggi. Kemudian kita akan membahas mengenai satuan suhu. Suhu seringkali disimbolkan dengan huruf T besar. Nah, T besar ini diambil dari huruf pertama kalimat temperatur. Temperatur ini yaitu suhu ya. Kemudian dalam sistem satuan internasional atau SI, suhu ini dinyatakan dengan satuan Kelvin atau dengan simbol K besar. Nah, kemudian satuan suhu ini dapat diukur dalam 4 satuan. Yang pertama ada Celsius, yang kedua ada Fahrenheit, yang ketiga adalah Kelvin. Kelvin itu yang tadi ya, satuan internasionalnya. Kemudian ada Ramour. Ada 4 ya, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan juga Ramour.
Nah, Celsius ini yang sering kita gunakan, paling sering kita gunakan ya. Kemudian Celsius ini memiliki satuan derajat dengan simbol C besar. Sebagai perbandingannya, skala Celsius ini memiliki titik rendah atau titik bekunya 0 derajat Celcius, sedangkan titik tingginya atau suhu mendidihnya itu 100 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada Fahrenheit. Dilansir dari Lumen Learning, Fahrenheit ini merupakan skala pengukuran suhu yang paling sering digunakan di Amerika Serikat. Nah, skala Fahrenheit ini memiliki satuan derajat dengan simbol F besar. Kemudian air yang membeku atau titik beku dari Fahrenheit ini yaitu 32 derajat Fahrenheit. Sedangkan titik didihnya yaitu 212 derajat Fahrenheit. Kemudian yang ketiga ada Kelvin. Kelvin ini merupakan skala pengukuran suhu yang tidak memiliki derajat. Nah, satuan skala Kelvin ini disimbolkan dengan huruf K besar. Sebagai perbandingannya, titik beku dari Kelvin ini yaitu 273,15 Kelvin. Nah, sesuai tadi yang dijelaskan, Kelvin ini tidak memiliki derajat, tidak seperti tadi Celsius ataupun Fahrenheit yang memiliki skala derajat seperti 100 derajat Celcius atau tidak 32 derajat Fahrenheit. Nah, Kelvin ini tidak menggunakan skala derajat, jadi langsung 273,15 Kelvin, begitu ya. Kemudian titik didih pada suhu Kelvin ini 373,15 Kelvin. Nah, yang terakhir ini adalah Reaumur. Reaumur ini merupakan skala pengukuran yang ditemukan oleh Antonia Fekhault de Reaumur. Nah, pada tahun 1730 ditemukan skala Reaumur ini. Kemudian satuan skala Reaumur adalah derajat Reaumur dengan simbol R besar. Dalam skala Reaumur ini, air membeku pada suhu 0 derajat Reaumur dan mendidih pada 80 derajat Reaumur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi termometer. Siapa yang mengetahui pengertian dari termometer? Nah, termometer ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dalam dua kata, termos dan juga meter. Termos ini memiliki artian panas, sedangkan meter ini memiliki artian mengukur. Jadi termometer ini merupakan alat pengukur suhu. Nah, termometer sendiri itu merupakan salah satu alat yang paling akurat dan paling tepat untuk mengukur suhu. Untuk selanjutnya, bagaimana sih prinsip kerja dari termometer sendiri? Termometer ini memiliki sifat termometrik zat. Volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Jadi, termometer ini akan berubah bila diberikan rangsangan panas atau juga diberikan rangsangan dingin. Nah, kemudian energi panas akan menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh, kemudian jarak molekul dapat menjadi renggang, kemudian volume bertambah dan massa zatnya tetap. Kemudian kita akan membahas mengenai skala termometer. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan di PowerPoint yang Ibu buat. Di situ terdapat gambar mengenai skala termometer. Ada 4 jenis termometer, ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Nah, Ibu akan jelaskan mengenai gambar tersebut. Di situ terdapat dasar penetapan batas atas. Nah, dasar penetapan batas atas ini ada di gambar yang titik tetap atas. Tuh. Sudah diperlihatkan titik-titik tetap atas pada masing-masing skala termometer. Pada Celsius ada 100 derajat Celsius, kemudian pada Fahrenheit ada 212 derajat Fahrenheit, kemudian pada Reaumur ada 80 derajat Reaumur, dan pada Kelvin ada 373 Kelvin. Nah, titik tetap atas ini adalah titik di mana suhu
suhu mengalami mendidih ya, atau suhu ini mengalami titik didihnya. Dan pada dasar penetapan bawah, nah dasar penetapan batas bawah ini terdapat di gambar titik tetap bawah. Titik tetap bawah ini suhu di mana air membeku. Kalau tadi titik tetap atas di mana suhu mengalami titik didih, nah kalau batas bawah ini merupakan suhu di mana air membeku. Nah, suhu di mana air membeku atau titik beku pada masing-masing skala termometer ini terdapat pada gambar tersebut. Untuk skala termometer Celcius 0 derajat Celcius, kemudian pada Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit, pada Reaumur 0 derajat Reaumur, dan pada Kelvin ada 273 Kelvin. Dan perhitungan ini itu sesuai dengan kehendak para penemunya. Begitu ya. Nah, tadi kan pada perhitungan masing-masing skala termometer itu sesuai dengan kehendak penemunya masing-masing. Sekarang kita akan membahas siapa sih penemu masing-masing skala termometer. Yang pertama, termometer Celcius. Termometer Celcius ini dibuat oleh Anders Celsius dari Swedia pada tahun 1701 sampai dengan 1744. Jadi penemu Celsius ini adalah Anders Celsius. Kemudian titik tetap atas menggunakan air yang sedang mendidih itu 100 derajat, dan titik bawahnya atau titik bekunya 0 derajat Celcius. Jadi perbandingan skala pada suhu Celsius ini, titik tetap atas atau titik didih pada Celsius dikurangi titik beku pada skala termometer Celsius ini. Jadi 100 dikurangi 0 yaitu 100. Maka perbandingan skala termometer pada Celsius ini yaitu 100. Kemudian termometer Reaumur. Termometer Reaumur ini dibuat oleh Reaumur dari Prancis pada tahun 1731. Titik didihnya pada Reaumur ini 80 derajat Reaumur, dan titik bekunya itu 0 derajat Reaumur. Jadi perbandingan skalanya itu adalah 80 karena titik didih dikurangi titik beku. Kemudian ada termometer Kelvin. Termometer Kelvin ini dibuat oleh Kelvin dari Inggris pada tahun 1848 sampai 1954. Titik didih pada Kelvin ini yaitu 373 Kelvin, dan titik bakunya atau titik es mencairnya yaitu 273 Kelvin. Jika kita hitung perbandingannya, maka titik didih dikurangi titik beku akan didapatkan perbandingan skalanya yaitu 100. Kemudian yang terakhir mengenai termometer Fahrenheit. Fahrenheit ini dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman pada tahun 1986 sampai maksudnya dari 1736 sampai 1986. Nah, titik didih pada termometer Fahrenheit ini 212 derajat Fahrenheit, dan titik bakunya yaitu 0 derajat Fahrenheit. Jika kita hitung perbandingan skalanya, maka akan didapatkan 180. Lalu kita akan membahas mengenai jenis-jenis termometer. Termometer ini dibedakan menjadi 3 jenis. Ada termometer zat cair, termometer zat gas, dan juga termometer zat padat. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai termometer zat cair. Jenis termometer zat cair ini sering dan banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari karena termometer ini paling mudah didapatkan. Kemudian umumnya pada termometer ini memiliki cairan yang akan memuai dengan laju berbeda untuk jangkauan suhu yang berbeda juga. Akan tetapi
pengecualian pada termometer yang berisi cairan raksa, karena raksa ini memiliki pemuaian yang teratur. Untuk jenis-jenis dari termometer cairan, yang pertama ada termometer laboratorium. Nah, termometer laboratorium ini berisi cairan raksa. Untuk itu sering disebut dengan nama termometer raksa. Termometer raksa ini menggunakan skala Celcius, karena skala Celcius ini umumnya dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jangkauan suhu raksa cukup lebar dan sesuai untuk pekerjaan laboratorium, yaitu jangkauan suhunya dari minus 40 derajat Celcius sampai dengan 350 derajat Celcius. Dan ciri-ciri dari termometer laboratorium ini yaitu, yang pertama, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu dalam percobaan, penelitian, atau pengukuran ilmiah lainnya. Dan yang kedua, termometer ini menggunakan zat muai raksa. Kemudian, termometer zat cair yang kedua ada termometer alkohol. Termometer alkohol ini pipa kacanya diisi dengan alkohol. Kemudian termometer alkohol ini menggunakan skala Celcius. Contoh dari termometer alkohol ini ada dua, ada termometer klinis atau termometer badan atau juga termometer suhu tubuh, dan yang kedua ada termometer dinding atau termometer ruangan. Termometer suhu tubuh ini merupakan termometer yang paling sering digunakan oleh para dokter, perawat, dan orang tua untuk mengukur suhu tubuh manusia. Nah, kan sering kali ya jika kita mengalami demam ataupun jika kita sedang panas, kita akan diukur suhunya menggunakan termometer klinis ini atau termometer suhu tubuh ini. Kemudian untuk termometer dinding atau termometer ruangan, termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu dalam suatu ruangan. Termometer ini biasanya disatukan atau digabungkan dengan alat hias atau alat hiasan pada dinding ya, seperti jam dinding, kemudian seperti foto dan lain-lainnya. Kemudian untuk gambarnya sudah Ibu cantumkan di PowerPoint yang Ibu tampilkan ini. Di situ ada gambar termometer suhu tubuh dan juga ada gambar termometer suhu ruangan. Kemudian selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai termometer kristal cair. Nah, termometer kristal cair ini akan berubah warnanya jika dia mendeteksi suatu suhu. Termometer kristal ini dikemas dalam plastik tipis. Kemudian termometer ini dapat berubah warna akibat faktor suhu, kemudian tekanan, aliran listrik, medan magnet, dan juga persentuhan bahan kimia. Apabila termometer ini ditempelkan pada kening kita, kemudian akan diukur suhu tubuhnya, maka salah satu kolom warnanya akan berubah sesuai dengan ukuran suhu tubuh kita. Nah, kemudian termometer ini termasuk termometer yang sangat praktis, aman, dan cepat sehingga banyak digunakan oleh para medis. Dan selain mengatur suhu badan, termometer kristal cair juga dapat digunakan untuk mengukur suhu ruangan, suhu air mandi bayi, kemudian suhu hewan reptil, dan juga suhu lemari es. Selanjutnya yaitu mengenai termometer gas. Termometer gas ini di dalam kehidupan sehari-hari sangat jarang digunakan, karena termometer gas ini biasanya terdapat di laboratorium untuk kegiatan penelitian. Selain itu, termometer gas juga banyak dipakai dalam kegiatan industri, misalnya di pabrik-pabrik farmasi, dan juga sering berhubungan dengan gas dalam produksi. Jika sejumlah gas itu dipanaskan dan volumenya tetap
volumenya dijaga tetap, maka tekanannya akan bertambah. Sifat termometrik ini dimanfaatkan untuk mengukur suhu pada termometer gas. Selain itu dapat mengukur suhu lebih rendah dan lebih tinggi dibandingkan dengan termometer cair. Jangkauan suhu pada termometer gas ini dimulai dari minus 250 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius. Kemudian untuk termometer selanjutnya akan dijelaskan mengenai termometer zat padat. Termometer zat padat ini menggunakan prinsip perubahan hambatan logam konduktor terhadap suhu sehingga sering juga disebut sebagai termometer hambatan. Nah, biasanya termometer ini menggunakan kawat platina halus yang dililitkan pada mika dan dimasukkan dalam tabung perak tipis tahan panas. Kemudian macam-macam dari termometer zat padat ini ada dua. Ada termometer platina dan juga termometer bimetal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai termometer platina terlebih dahulu. Termometer platina ini memiliki prinsip kerja, yaitu ketika suhu naik, hambatan listrik platina pasti naik. Kemudian bahan pengantar listrik termometer ini biasanya dibuat oleh platina sehingga termometer ini akan tahan panas. Apabila suhu semakin besar, maka harga takaran juga semakin besar sehingga daya hantar listrik semakin berkurang. Termometer platina ini banyak digunakan di bidang industri karena memiliki kemampuan mengukur suhu dengan jangkauan yang lebih tinggi, yaitu dari minus 250 derajat Celcius hingga 1500 derajat Celcius. Untuk selanjutnya yaitu mengenai termometer bimetal. Termometer bimetal ini terdiri dari dua buah keping logam yang memiliki koefisien muai yang berbeda, sehingga ketika terkena perubahan suhu maka termometer bimetal ini akan melengkung ke arah tertentu. Jika suhu meningkat, maka keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai yang lebih kecil. Begitupun sebaliknya. Jika suhu menurun, maka keping bimetal ini akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai yang lebih besar. Termometer bimetal ini digunakan untuk mengukur suhu oven, kemudian suhu kompor, termostat, pemanggang, dan sirkuit breakers. Nah, seperti itu materi suhu dan perubahannya, bagian definisi suhu, satuan suhu, definisi termometer, prinsip kerja termometer, dan juga jenis-jenis termometer beserta fungsinya. Setelah ini, untuk rombongan belajar B kelas 7A sampai kelas 7E dapat melaksanakan kuis setelah pembelajaran. Kuis ini terdiri dari 5 soal mengenai benar salah. Nanti silakan kalian isi kuis itu pada link yang akan Ibu berikan di grup WhatsApp. Kemudian nanti akan ada praktikum sederhana atau eksperimen sederhana mengenai suhu dan perubahannya. Nanti silakan kalian kerjakan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kalian. Dan semoga kalian tetap sehat walafiat dan selalu mentaati protokol kesehatan. Terima kasih Ibu ucapkan untuk kalian yang sudah menonton video ini dan memahami materi yang Ibu berikan. Tetap semangat kalian dalam mencari ilmunya. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu selanjutnya ya.